Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Krakatau Steel untuk bersaing secara harga dengan produk impor, dengan memperbarui teknologi yang digunakan dan mencari substitusi energi dan pasokan bahan-bahan baku yang lebih efisien. Ditemui usai memimpin rapat kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI dengan jajaran direksi PT Krakatau Steel di Kota Cilegon, Banten. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Martin Manurung, mengatakan persoalan harga jual yang tinggi dipengaruhi banyak faktor dan PT Krakatau Steel harus mengganti alat yang digunakan dengan teknologi yang lebih efisien. Selain itu, pasokan bahan baku juga harus diefektifkan semaksimal mungkin penggunaannya. Karena energi yang digunakan oleh Krakatau Steel misalnya kalau dia tetap mengandalkan energi listrik itu mungkin tidak efisien, harus coba dipikirkan atau dicarikan strategic partner untuk bisa switch ke energi yang lebih efisien itu. Dari sisi bahan baku juga saya rasa demikian. Nah, ini yang harus ditata oleh manajemen yang ada sekarang. Hal senada disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Putu Supatmarudana. PT Krakatau Steel dapat melakukan restrukturisasi untuk menekan biaya dan melakukan efisiensi sehingga bisa bersaing dan kompetitif dengan produk baja luar negeri. Ketahanan baja, ketahanan besi, industri baja dan besi ini bisa kita dapatkan karena penting. Jangan sampai ke depan kita tergantung kepada perusahaan luar yang melakukan ekspor ke kita dan pada akhirnya kita akan tergantung dengan itu. Nah, tentu ini perlu kita jaga. Dari Cilegon, Banten, Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pemerintah tegas dalam melindungi pekerja migran Indonesia terkait masih terulangnya kasus kekerasan yang menewaskan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menjelaskan pentingnya pengawasan bagi penyalur pekerja migran yang ada di Indonesia. Di tengah situasi pandemi di mana ribuan pekerja migran dipulangkan ke Indonesia, perlindungan pekerja migran Indonesia harus terus diperhatikan. Jadi artinya jenis pekerjaan yang mereka dapatkan sebagian besarnya di sektor informal yang dikenal sebagai 3D, dirty, difficult and dangerous, itu tentu saja harus dibarengi dengan keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan seperti itu. Tidak terkecuali yang ada pada sektor perikanan kelautan yang kemudian harus berbulan-bulan di tengah lautan dan sebagainya, itu tentu saja juga harus menjadi perhatian pemerintah. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mendorong pemerintah berlaku tegas pada negara yang memperlakukan pekerja migran Indonesia dengan sewenang-wenang, khususnya terkait tewasnya anak buah kapal Indonesia di kapal Tiongkok yang diduga meninggal karena korban kerja paksa. Berulang, ya kan? Nah, kalau ini berulang, ini kan kita bisa prediksi nanti akan kemungkinan terjadi lagi kalau kita tidak mengingatkan. Oleh karena itu, saya minta dalam hal ini Presiden Republik Indonesia atas nama pemerintah Republik Indonesia itu mengirimkan nota protes kepada pemerintahan Cina supaya pemerintah Cina bisa mengatasi persoalan ini. Mustaqim dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI mendesak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia melakukan langkah antisipasi terhadap rencana kepulangan ribuan WNI dari luar negeri, terutama memastikan para WNI bebas dari infeksi COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, pemerintah harus memiliki strategi dan langkah yang tepat untuk menerima kembali WNI dari luar negeri. Kedatangan WNI tersebut tentu akan berdampak terhadap lapangan pekerjaan. Pemerintah diminta menyiapkan lapangan kerja terutama pada WNI yang memiliki keahlian tertentu. Ya, sejumlah negara kan memberikan aturan itu, karena ini tentu akan juga memberikan dampak kepada ekonomi kita. Ya, tentu saja termasuk lapangan kerja dan lain-lain. Apalagi di tengah situasi sekarang justru banyak terjadi pengangguran kan, karena banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, yang gulung tikar. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas meminta pemerintah menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan para WNI yang akan kembali ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia diminta berkoordinasi secara maksimal
dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan solusi yang tepat dalam menerima kedatangan ribuan WNI. Untuk mengetahui setiap persoalan dari WNI kita yang akan kembali ke Indonesia. Kan tentunya akan bervariasi, jadi tidak semua WNI disamaratakan. Hilman dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari mahasiswa Papua di Bali dan Malang terima bantuan setelah jeda berikut ini. Anggota DPR RI berharap kendala akses internet yang dihadapi pelajar dan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ bisa diatasi pemerintah secara tepat, sehingga pelajar dan mahasiswa bisa menyerap pendidikan dan pembelajaran secara baik. Ditemui saat memberikan bantuan sembako bagi pelajar dan mahasiswa asal Papua yang ada di Kota Denpasar, Bali dan Kota Malang, Jawa Timur, Yan Permenas menyayangkan tidak sedikit mahasiswa asal Papua yang memutuskan pulang ke Papua untuk meminimalisasi biaya hidup sehingga bisa merealokasikan untuk membeli kuota internet. Namun di sisi lain, kualitas internet di Papua justru belum maksimal. Segala sesuatu kita lakukan melalui online. Itu rapat pun juga virtual masih. Nah, dengan demikian maka peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi dan akses internet hari ini itu menjadi prioritas pemerintah, dan kita harap Presiden Jokowi untuk 2021 sudah harus menjadi prioritas untuk pengembangan ketersediaan kapasitas internet yang memadai, kemudian pembangunan jaringan telekomunikasi yang lebih luas. Sementara itu pelajar asal Papua, Ruth mengaku uang bulanan yang mereka terima tidak mencukupi untuk kebutuhan internet dalam mengikuti PJJ. Penggunaan banyaknya aplikasi untuk kegiatan belajar menyebabkan kuota internet cepat habis. Bapak yang datang sini untuk mengasih kita makanan bantuan ini, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Bapak bisa datang ke sini dan melihat kami secara langsung bagaimana kondisi dan keadaan kami di sini. Dari Bali, Nadia dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Dalam kerjasama antar parlemen, DPR RI mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan di kawasan ASEAN di tengah pandemi COVID-19 dengan berupaya memperbaiki infrastruktur internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan di kawasan ASEAN di tengah situasi pandemi COVID-19 harus dilakukan melalui pengembangan teknologi dan perbaikan akses internet yang memadai dan terintegrasi dengan wilayah perbatasan dan kepulauan. Kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin bertambah harus mampu dicegah secara efektif dan efisien dengan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar serta mematuhi standar protokol kesehatan. Gimana pendidikan kita berjalan, bagaimana sustainable development-nya khususnya di bidang kultural dan tourism bisa berjalan. Yang ketiga, apa update dari parlemen tiap negara ASEAN dikaitkan dengan dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan yang berkualitas untuk semua. Mardani menegaskan BKSAP terus mendorong kerjasama parlemen ASEAN dan dunia untuk penemuan vaksin COVID-19 di berbagai negara sebagai langkah antisipasi dan komitmen bersama terhadap penanganan penyebaran virus di tingkat global. Penduduk kita yang besar, PSBB yang tidak diikuti dengan disiplin yang kuat, membuat kita sudah lewat 100.000, padahal Cina saja sebagai pusat gempanya itu cuma 80 ribuan. Ajib dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah diharapkan ikut berperan lebih meningkatkan kesejahteraan para petani, khususnya para petani jagung. Hal tersebut mengemuka saat tim kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI melakukan panen raya jagung di Desa Marga Catur, Kalianda, Lampung Tengah. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 4 DPR RI, Sudin, mengatakan saat panen raya selama ini para petani menjual jagung dengan harga yang kurang menguntungkan, sehingga tidak menjamin peningkatan kesejahteraan petani. Karena saya tidak mau, dan saya yakin juga pemerintah daerah, pemerintah pusat juga tidak mau rakyat petaninya hidup di bawah kesejahteraan.
pasti mereka juga berpikir kalau panennya bagus, insya Allah cukup makan, cukup pakai, bisa ongkosin anak sekolah. Tapi kalau hasilnya nggak bagus, bagaimana? Kan saya juga menderita, maka kami Komisi 4 mengambil terobosan walaupun tidak populer, kami menyetop bibit benih yang HU3. Anggota Komisi 4 DPR RI Khalid berharap pemerintah tidak hanya mensubsidi pupuk tetapi juga menjaga harga. Menurut Khalid, sebanyak apapun subsidi yang diberikan, jika harga tidak stabil maka petani akan merugi karena yang ingin dicapai adalah meningkatkan kesejahteraan para petani. Maunya kita, pemerintah memberikan bibit yang unggul agar produksi pertanian meningkat. Kemudian membantu pupuk agar produksinya meningkat. Setelah produksi meningkat, yang kita inginkan apa? Harga harus stabil. Dari Provinsi Lampung, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria dan tetaplah bersama kami. Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan dibutuhkan pengawasan yang lebih baik untuk mencapai tata kelola good governance yang ideal. Salah satunya melalui whistleblowing system. Indra menerangkan whistleblowing system atau WSB adalah aplikasi yang disediakan Inspektorat Utama Setjen DPR RI bagi pegawai yang memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Setjen DPR RI. Melalui penerapan WBS, diharapkan dapat mencapai tata kelola organisasi yang baik untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Makanya sosialisasi tentang whistleblowing system ini akan terus kita lakukan di semua lini eselon 1 untuk mengingatkan berkaitan dengan good governance dan clean governance. Nah itu menjadi target kita. Tentu ini tidak bisa begitu saja, butuh waktu. Indra menambahkan penerapan whistleblowing system membutuhkan waktu karena tidak semua pegawai memiliki keberanian untuk menyampaikan laporan jika terjadi dugaan penyimpangan di lingkungan kerjanya. Kalau 3 hal yang kita harapkan dari proses ini, pertama meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kedua, meningkatnya efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, tentu menurunnya tingkat penyalahgunaan gitu ya. Fitian dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah Kota Tegal yang berhasil menangani penyebaran pandemik virus COVID-19 sehingga menjadi zona hijau. Ditemui usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah Kota Tegal di kantor Wali Kota Tegal, anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koryati mengatakan, pemerintah Kota Tegal telah berhasil mengatasi penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan lockdown selama 2 bulan untuk membatasi pergerakan manusia. Untuk itu, saat ini Kota Tegal tengah berupaya membangkitkan kembali kegiatan ekonominya dengan memacu produksi UMKM, termasuk membuka sejumlah objek wisata. 3 hal yang sangat penting yang tidak dilakukan oleh orang lain. Yang pertama adalah basisnya adalah bahwa COVID menyebar karena adanya pergerakan manusia. Dengan dasar yang itu maka pemerintah Tegal, Pemkot Tegal itu kemudian melakukan hal yang pertama adalah melockdown secara lokal. Dewi Koryati berharap Kota Tegal dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam memberikan stimulus bagi para pelaku UMKM untuk membangkitkan kembali perekonomian rakyat, namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Mereka kemudian memikirkan hanya satu, gimana caranya supaya COVID ini selesai dengan tempo cepat. Dan kemudian yang kedua tadi berusaha memberikan rangsangan kepada stimulus kepada para pelaku ekonomi kreatif supaya mereka bisa ekspor. Nah, ini di daerah lain yang harus kita lakukan. Dari Kota Tegal, Jawa Tengah, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan.
Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Oktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.